Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Herafida dengan NIM 22020546. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Aranyeri Banda Aceh. Nah, kami dapat tugas dari mata kuliah Statistika Pendidikan, di mana kami disuruh misalnya mengolah data. Nah, sebelum kita lanjut video cara penggunaannya, jadi kita harus mengetahui apa itu SPSS itu dahulu. Nah, di mana SPSS itu adalah perangkat lunak yang paling sering dipilih dan digunakan untuk mengolah data dan menganalisis data kuantitatif. Nah, dimanapun ada juga fungsi SPSS itu ialah untuk melakukan sebuah analisis statistik, baik secara tepat maupun secara cepat, di mana hasil analisis tersebut menghasilkan berbagai macam jenis output yang dikehendaki atau sesuai dengan tujuan dari penelitian itu sendiri. Nah, sesudah kita mengetahui apa itu SPSS, jadi kita lanjut cara menggunakan SPSS-nya. Super shy, but wait a minute while I make your mind. 달리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy. Nah, di sini langsung saja kita cara menggunakannya seperti apa. Di sini kan kita tadi sudah memiliki data mentahnya, yaitu kita semisalkan dengan data nilai siswa pendidikan matematika, yang mana nilainya ada 63, 78, 45, 95, 77, dan seterusnya. Nah, dengan menggunakan SPSS itu, kita menghitung rata-ratanya, nilai maksimum dan minimum, median, standar deviasi, dan variannya. Nah, sekarang kita harus memindahkan satu persatu nilai ini ke Excel. Nah, di sini kita sudah memindahkan semua nilai data tadi ke Excel, jadi kita copy. Ini berlaku untuk angka aja ya, tidak untuk kata-kata dan tidak untuk huruf. Sampai 71, habis itu kita Ctrl C. Nah, sesudah siap kita Ctrl C, kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Nah, sesudah masuk, ini kan udah masuk ke SPS nih. Jadi kita harus menyalinnya ke data view, tidak ke variable view. Karena kalau kita menyalinnya ke variable view, dia nggak bakalan nampak. Jadi kita harus menyalinnya ke data view. Jadi dengan cara Ctrl V. Nah, di sini kan udah ada nilai tadi, yaitu dengan 6300, 7800, 5800. Jadi kita pindah ke variable view. Nah, di sini kita tadi bikin misalnya yaitu nilai underscore PMA. Kenapa di sini underscore? Kenapa nggak spasi aja? Dia nggak berlaku kepada spasi. Dia itu emang harus underscore. Jadi tipenya emang tipe numerik. Jadi nilai desimalnya kita buat itu 0. Karena data kita tidak memerlukan koma-koma. Jadi untuk measure-nya, tadi karena data kita itu interval, jadi kita buat measure-nya itu dengan skill. Nah, di sini kan udah ada nih, udah siap nih. Jadi kita balik lagi ke data view. Nah, di sini nolnya sudah hilang. Tadi kan disuruh yaitu menentukan rata-ratanya. Nilai maksimum, minimum, median, standar deviasi, dan variannya. Nah, jadi kita balik ke SPSS, habis itu kita tekan di analisis ini. Habis itu deskriptif statistik. Habis itu kita tekan deskriptif. Nah, di sini kan nilai PMA-nya ada di deskriptifis nih. Jadi kita memindahkan ke variabel S. Jadi kayak mana caranya? Jadi kita harus menekan klik tanda panah yang di tengah nih, seperti ini. Nah, sudah siap kita klik. Jadi kita harus memilih yang di samping ini, yaitu option. Kita pilih option, habis kita pilih option.
Tadi kan kita disuruh mencari varian juga kan. Jadi di sini standar deviasinya sudah tercontreng, minimumnya pun sudah, maksimumnya pun sudah. Jadi kita contreng variannya juga. Jadi kita tekan continue. Habis itu oke. Nah, di sini datanya udah ada. Nilai minimumnya ada 53, maksimumnya ada 97, standar deviationnya ada 11,8681, variannya ada 136,447. Nah, kita tekan kayak gini. Nah, dia kalau ada ini cara memindahkannya ke Word ya. Di sini kan kalau kita tekan kayak gini sudah ada tanda panah merah ini, jadi berarti ini sudah aktif. Jadi kita tinggal klik kanan aja, yaitu kita copy. Nah, di sini kita masuk ke Word-nya. Kita cari Word. Nah, di sini kita tekan aja dengan klik Ctrl V. Nah, di sini udah ada di Word. Jadi tadi ini datanya boleh diganti. Kita misalkan nilai siswa matematika. Nah, di sini kan udah ada. Jadi yang belum ada ini nilai mediannya. Jadi kayak mana cara cari nilai mediannya? Jadi kita balik lagi ke aplikasi SPSS. Nah, di sini kita tekan lagi analisis. Habis itu kita tekan deskriptif statistik. Habis itu kita tekan explore. Nah, habis itu ini sama juga seperti tadi. Kita harus menekannya, harus memindahkan ini ke dependent list. Jadi kita harus mengklik tanda panah yang di tengah ini. Nah, seperti ini. Habis itu kita pilih ini statistik. Habis itu ini kita contreng semua. Ini kita contreng semua. Habis itu kita ini continue. Habis itu ini kita display-nya kita buat statistik juga. Habis itu oke. Nah, medianya udah ada nih. Yaitu jumlah medianya ada 77,50. Nah, kita memindahkan ke Word juga ini. Jadi kita klik aja kayak ini. Kalau udah ada tanda panah yang merah ini berarti ini sudah aktif. Jadi kita klik kanan, yaitu kita copy. Habis itu kita pindahin ke Word. Yaitu dengan cara Ctrl V. Nah, di sini sudah ada jawabannya semua. Maksimumnya ada, minimumnya ada, rata-ratanya ada, medianya juga ada. Nah, di sini udah semua, jadi nilainya tadi sudah terjawab. Nah, di jawaban yang kedua ini atau materi yang kedua ini adalah materi yang sering digunakan untuk mengukur suatu survei atau mengukur sebuah angket gitu. Nah, di sini ada hasilnya, di mana hasilnya ini nanti kita akan lihat validasi itemnya ini, apakah semua segi itemnya yang diangket itu valid atau tidak valid. Dimana pernyataannya data ini ada dua, yaitu negatif dan positif. Dimana yang nilai positif itu sangat puas itu ada 4, puas itu ada 3, tidak puas itu ada 2, sangat tidak puas itu 1. Jadi kalau kebalikannya itu negatif. Negatif berarti sangat puas itu 1 dan seterusnya. Puas itu ada 2. Nah, di sini kan di Excel tadi kan kita harus mengubah ke bentuk angka. Dia tidak valid untuk huruf. Jadi kita akan mengubahnya sangat tidak puas itu Ctrl C, Ctrl plus, replace, harus Ctrl V. Sangat tidak puas tadi berapa nilainya? Sangat tidak puas 1. Sangat tidak puas itu ada nilainya 1. Terus up. Habis itu nah, di sini kan ada nilai 4,2 ini. Jadi kita bulatkan aja ke dalam 4. Nah, kalau udah semua yang berubah jadi angka, jadi kita mencari kolom yang kosong. Nah, di sini ada kolom kosong.
Nah, di sini kita akan cari jumlah semua data ini, yaitu tekan sigma di atas ini, habis itu tekan zoom. Itu jumlahnya ada 36. Jadi kita menjumlahkan semua, jadi kita kontrol ke bawah. Sini semua angkanya udah keluar. Jadi ini kita copy semuanya nih. Jadi kita Ctrl C. Habis itu kita masuk ke aplikasi SPSS. Nah, di sini kan udah masuk ke aplikasi SPS nih. Jadi kita tidak menyalinya ke variable view. Jadi kita harus menyalinya ke data view. Jadi kita kan kontrol V. Nah, di sini semuanya ada nih kan nilainya. Jadi kita beralih ke variable view. Nah, di sini namanya ini kita buat r_1. Jadi jumlah akhirnya ini, nah kita ketik dengan jumlah. Habis itu desimalnya kita ubah ke 0. Jadi measure-nya ini kita ubah ke original karena data kita yaitu data original. Nah, jadi kita balik ke data view. Selanjutnya kita akan ke analisis lagi. Jadi kita ke analisis, habis itu correlate, habis itu divide, habis itu ini cara kita pindahinnya ke variabel, kontrol shift bawah ke atas tuh bisa juga, kontrol A pun bisa juga. Jadi kontrol aja. Habis itu kita klik tanda panah yang di tengah ini seperti ini. Nah, habis itu kita kan nilai kita kan nilai original kita kan nggak perlu pakai persen. Jadi kita pakainya sekarang aja. Jadi persennya kita push. Nah, kalau data interval itu dia ke persen. Jadi karena kita nggak data interval, jadi kita ke separuhnya. Karena data kita itu original. Oke. Nah, di sini nggak ada datanya. Jadi untuk nilai korelasinya dikatakan valid apabila nilai signifikannya itu lebih dari atau sama dengan 0,3. Nah, itu itemnya dikatakan valid. Kalau 0,3 itu dia itemnya dikatakan valid. Jadi sekarang kita cek nilai signifikannya, yaitu berada di posisi terakhir di kolom jumlah di baris yang kedua. Ini jadi di tiap kolom 1, kolom 2, kolom 3 ini dia tersignifikan.
di atas signifikan. Nah, langkah selanjutnya, apabila nilainya itu di bawah 0,3, maka itemnya itu harus diperbaiki. Apalagi minus. Minus itu berarti harus dibuang. Karena nilainya itu terlalu jauh validasinya. Kalau misalkan 0,02, 0,03 itu boleh dicek atau ditanya sama dosen pembimbingannya, apa harus diubah dari segi bahasa atau emang diganti item tersebut atau harus dibuang. Nah, jadi seperti ini nilai yang mengecek item tidak valid atau validnya sebuah data. Tapi kalau nilainya itu di atas 0,3, itemnya itu boleh digunakan. Apalagi ada bintang 1 kayak ini, ada bintangnya, ada 1, bintang 2, atau bintang 3 gitu, ataupun tidak ada bintangnya, ini boleh digunakan. Jadi seperti ini. Jadi kita mau mengcopy paste-nya ke dalam Word. Kita mau memindahkannya ke Word. Jadi kita klik aja ini seperti ini. Kalau udah ada tanda panah merah ini berarti dia sudah aktif. Jadi kita tinggal klik kanan, habis itu kita copy. Habis itu kita cari ke Word. Nah, di sini jadi kita tinggal Ctrl V. Nah, di sini sudah ada semua nilainya. Jadi sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan, jadi mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.